Teknik Sipil Unpar dan kepada pihak penyelenggara Orbit atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara hari ini. Dan terima kasih juga kepada para audiens untuk atas partisipasinya. Karena acara ini merupakan acara pertama Orbit, jadi ibaratnya album perdana gitu ya. Mungkin kalau saya sedikit grogi harap dimaklumi. Oke, langsung saja ya kita mulai seri perdana obrolan rileks berisi ilmu dan teknologi, Envisioning the Future of Construction. Oke, hari ini ada beberapa agenda yang akan saya bahas. Ya, kita akan berbicara sedikit tentang perjalanan konstruksi bagi manusia dan salah satu inovasi yang sedang populer di bidang konstruksi yaitu 3D construction printing, di mana kebetulan saya mengembangkan material 3D printable materials untuk company tempat saya kerja saat ini. Setelah kita membicarakan 3D construction printing, ada beberapa juga bidang teknologi yang kemungkinan besar itu akan booming di masa depan karena banyak manfaat dan potensial yang yang ada pada teknologi tersebut. Dan tentu saja di akhir acara ini kita akan ada acara closing. Jadi pertama-tama kita nggak ada data yang jelas ya kapan sih manusia itu memulai konstruksi. Tapi yang jelas histori pertama itu ditemukan manusia tinggal di dalam gua, dan seiring berjalannya waktu, seiring manusia semakin maju, semakin bertambah pintar, ya kita temukan berbagai jenis, berbagai macam konstruksi tempat tinggal, ya mulai dari yang simple sampai pada yang benar-benar advance, di mana karena perkembangan manusia di tiap-tiap tempat itu berbeda-beda, ya. Ada peradaban yang maju seperti Mesir, di Indonesia kita ada Borobudur, dan juga peradaban Yunani, Maya, dan segala macam. Karena perbedaan-perbedaan itu, jadi kita temukan saat ini banyak sekali di masa lalu itu manusia sudah cukup maju di bidang konstruksi. Saat ini kita bisa lihat ada rumah seperti biasa, bangunan tertinggi saat ini Burj Khalifa di Dubai, yang tingginya itu 800 meter sekian. Dan juga kita ada bendungan, salah satu bendungan yang pertama kali yang cukup besar itu ya Hoover Dam. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, oke, kita dari zaman primitif tinggal di dalam gua sampai sekarang itu high rise building. So seperti apa di masa depan itu, ya, especially di bidang konstruksi ya. Pertama-tama di bidang inovasi, salah satu inovasi di bidang konstruksi itu 3D printing. Ya, sebenarnya apa sih 3D printing itu? Ya sebenarnya 3D printing itu di bidang konstruksi ataupun bukan, itu prinsipnya tetap sama. Ya, pertama kita itu membangun bangunan dari computer model, jadi dari 3D model computer. Dan tentu saja bentuk yang kita bentuk, misalnya menggunakan AutoCAD atau menggunakan 3D software lainnya, itu berasal dari imajinasi kita. Ya. Jadi step by step-nya itu pertama dari imajinasi kita, kemudian kita generate model, 3D model menggunakan komputer. Ya, contohnya seperti ini. Dan step-nya itu setelah kita membuat 3D model, kita slice. Slice ini adalah proses di mana 3D model itu di slice dijadikan sistem koordinat. Sistem koordinat ini adalah path, jalur di mana printer itu akan bergerak. Nah, dari 3D dari slicing model ini ya dijadikan data input untuk komputer. Komputernya kemudian itu akan mengendalikan printer, dan printernya itu
akan, mengekstrud material, ya. Materialnya biasanya itu dalam bentuk, powder, dan hanya dicampur dengan air, di di-mix, diaduk, dan dipompa untuk menghasilkan ini adalah salah satu contohnya ya. Jadi printernya itu hanya bergerak ya, kemudian yang kita jadikan bahannya itu adalah dalam hal ini video ini adalah 3D mortar dan ini adalah yang salah satu video di lab saya ya. Dan ini hasilnya dan bagusnya ini simple, semuanya dikendalikan hanya dengan komputer ya. Jadi simple sekali. Nah, 3D printing ini bukan hanya di bidang konstruksi. Perihalnya sebenarnya 3D printing ini dimulai bukan di bidang konstruksi, ya. Banyak area lain selain konstruksi yang memanfaatkan potensi dari 3D printing. Dan salah satunya tentu saja yang paling penting buat kita semua, dan saya yakin semua orang pasti suka, ya, bidang makanan. Siapa yang nggak suka sama makanan? Ya kan? Di bidang makanan, apabila kita bisa ngeprint makanan, kita bisa tentukan rasanya, teksturnya, ketebalannya, ukurannya, ya, itu bisa dibayangkan. Salah satu company yang sedang mengembangkan teknologi ini adalah, ini company-nya itu namanya itu Redefine Meat, di mana company ini mengembangkan teknik untuk 3D printing daging. Bikin lapar nih, ngomongin makanan terus. Kita langsung aja ke medical. Di medical, 3D printing ini bisa digunakan untuk memprint prostetik. Prostetik kalau saat ini harganya itu mahal, dan seiring orang tumbuh ya, dari anak kecil menjadi besar, prostetiknya harus terus-terusan ganti, ya. 3D printing memungkinkan kita bisa bikin prostetik di rumah kita, gitu. Karena 3D printing ini banyak bahannya, yang saya tunjukkan di sini terutama ini ada bahan ABS, plastik tapi dengan mutu tinggi. Tapi 3D printernya sendiri harganya itu makin murah saat ini. Saat ini bisa didapat $100 atau sekitar 1,5 juta. Anda bisa dapatkan 3D printer, punya 3D printer di rumah. Softwarenya segala macam bisa Anda dapatkan gratis ya. Mulai dari slicing software, 3D software segala macam bisa gratis. Ya, prostetik. Salah satu riset juga di bidang medis adalah 3D printing organ gitu. Jadi di saat ini itu banyak sekali kita kekurangan organ ya, donor organ segala macam. Nah, dengan 3D printing ini dimungkinkan gitu dengan menggunakan sel donor atau sel orang itu sendiri di culture dan dijadikan bahan untuk 3D printing. Ini sebenarnya kalau ada yang pernah nonton di Netflix tuh, Alternate Carbon. Alternate Carbon di mana digambarkan di masa depan itu orang bisa meng-3D printing the whole body. Ya, ini cukup memungkinkan di masa depan seiring teknologi kita semakin maju, ya. Selain itu di bidang seni kita bisa print patung ataupun, objek-objek menarik lainnya. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman yang punya anak atau suka sama mainan, bisa bikin mainan sendiri sekarang, ya, bentuknya apa aja. Di bidang fashion, ya kebetulan mama saya itu penjahit, tapi saya itu nggak jago jahit, ya. Tapi sekarang dengan 3D printing, ya kita bisa ngeprint baju, gitu. Selain itu di bidang transportasi ini 3D printing ini memungkinkan kita untuk ngeprint mobil. Jadi buat teman-teman yang punya, dream car atau dream boat atau motor ya, yang bisa kalian desain sendiri, kemudian bisa kalian print sendiri gitu.
Bahkan ini ada satu company ya, Relativity Space, mereka itu ngeprint roket. Sertifikat untuk pelatihan, Pak. Jadi ngeprint roket ini memungkinkan, bayangkan, mereka mengklaim ya, dengan teknologi ini mereka bisa mengeprint part roket ya 100 kali lebih sedikit. Karena berarti mereka itu nggak perlu, karena beberapa bagian dari roket itu mereka bisa langsung print sekaligus. Jadi let's say jumlah bautnya berkurang, jumlah sambungannya berkurang. Jadi mereka itu bisa hemat, dan mereka juga mengklaim dengan 3D printing ini proses pembuatan roket jadi 10 kali lebih cepat. Jadi misalnya awalnya itu makan waktu 20 bulan, sekarang mereka bisa bikin satu roket dalam waktu 2 bulan. Ya, coba itu bayangkan. Ya. Dan tentu saja di bidang mesin dan alat-alat, ya kita bisa ngeprint banyak hal. Salah satu contohnya ya, buat astronot yang di International Space Center, mereka ada 3D printer di sana. Ya, dan mereka selain ada 3D printer, mereka ada alat yang untuk merecycle bahan-bahan yang udah di-print. Jadi misalnya mereka ngeprint, mereka membutuhkan tool yang spesifik nih di sana. Misalnya tang atau apa yang ukuran tertentu, ya, atau kunci Inggris yang ukuran tertentu, mereka butuh suatu dari Houston itu di mana control center untuk International Space Center. Dari Houston mereka bisa mengirim filenya ke International Space Center, jadi astronot di sana bisa terima filenya, kemudian ngeprint alatnya di International Space Center. Ya, begitu mereka udah beres alatnya, udah nggak diperlukan lagi, mereka bisa recycle itu lagi. Recycle dijadikan benang lagi, untuk selanjutnya bisa digunakan untuk ngeprint lagi. Buat mesin, ya, buat yang suka mobil, ya, buat mechanical engineer, untuk bisa membuat mesin prototype sebelum scale up. Ya, ini menarik sekali. Jadi ini memungkinkan kita untuk berinovasi lebih mudah, ya. Bahkan ya di rumah pun kita bisa bikin nih. Dan tentu saja di bidang konstruksi, ya, di bidang konstruksi kita bisa print tangga. Ini salah satunya tangga. Ini di print oleh 20 Additive Manufacturing. Ini menggunakan material yang saya kembangkan. Ya, bisa dilihat dibandingkan tangga konvensional, tangga 3D printing ini memungkinkan kita ada beberapa bagian yang hollow istilahnya. Jadi lebih hemat material. Tentu saja tanpa mengesampingkan segi keamanannya ya. Ini adalah salah satu contoh 3D printed bridge, jembatan. Ini kelihatannya di Eropa ya. Ini bahannya itu dari metal. Jadi 3D printing menggunakan metal. Dan tentu saja rumah gitu. Jadi 3D printing itu di bidang konstruksi itu luas jangkauannya. Selama kita bisa bayangkan, imajinasikan, kita bisa generate modelnya, kita bisa print. Oke. Kenapa sih 3D printing itu, let's say di bidang konstruksi semakin populer ya? Kenapa banyak orang semakin tertarik pada teknologi ini? Ya, tentu karena banyak alasan. Ya, karena dengan 3D printing ini lebih efisien dibandingkan metode konstruksi lama. Ya, ini memungkinkan untuk lebih cepat konstruksinya. Coba bayangkan, konstruksi konvensional biasanya kita dari arsitek, oke, kasih gambar ke kontraktor, kontraktor kasih gambarnya lagi ke tukang. Jadi tukangnya itu harus ngerti nih, gambarnya begini, bangunnya harus begini. Ya, dengan 3D printing memungkinkan masukin aja itu datanya ke komputer dan printernya yang eksekusi gitu. Jadi itu mempersingkat komunikasi, dan jadi juga komunikasinya itu no miscommunication gitu dalam konstruksi. Tentu saja dengan 3D printing ini kita hanya membutuhkan lebih sedikit manpower ya. Jadi kalau lebih sedikit orang di field, di lapangan,
tentu saja itu akan di proyek konstruksi itu lebih aman karena lebih sedikit orangnya, ya. Ini saya sekarang itu di Florida, barusan kita lagi ada proyek, satu rumah itu bisa saat ini kita print-nya itu print dindingnya aja ya, tapi cukup 3 orang, ya, hanya cukup 3 orang kerjainnya. Dengan 3D printing juga memungkinkan kita untuk lebih efisien, lebih mengoptimasi gitu, mengoptimasi bentuk-bentuk. Salah satunya ini adalah contohnya, ini adalah BIM ya, BIM, di mana salah satu research membuktikan bahwa daripada kita nge-print, full BIM, seperti yang ditunjukkan di gambar A ini, kita cukup nge-print BIM-nya itu seperti bentuk B gitu, ya. Tanpa kita, mengurangi fungsi dan nilai dan keamanan dari elemen struktur ini, gitu. Ya, karena ya 3D printing ya, itu ada potensinya itu mengurangi biaya konstruksi. Ya, dari mana aja nih? Pertama, kita nggak perlu ada biaya formwork ya, kita nggak perlu ada biaya, formwork. Formwork itu biayanya cukup mahal, bisa 30% sampai 60% biaya dari total project. Apalagi kalau project-nya itu melibatkan bentuk-bentuk unik ya. Biasanya arsitek itu kalau suka desain yang aneh-aneh, bentuknya unik-unik itu, mahalnya di formwork-nya. Ada project di mana formwork-nya itu cuman sekali pakai, hanya untuk menghasilkan satu struktur yang punya curvature-nya ada banyak gitu, yang melengkung segala macam. Dari segi no formwork, lebih cepat, less manpower, dan kita bisa mengurangi jumlah material yang dipakai, ya. 3D printing juga, memungkinkan kita untuk membangun bentuk-bentuk yang unik, yang sebelumnya itu terbatas karena kita sulit membuat cetakannya, karena cetakannya mahal, sulit dibuat, makan waktu. Dengan 3D printing kita tidak perlu cetakan, tapi kita langsung nge-print, kita bisa print complex design. Jadi teknologi ini betul-betul membuka banyak kesempatan baru, ya. Tapi teknologi selalu datang dengan tantangan. Dan pada saat ini kita itu ada banyak sekali tantangan di bidang 3D printing yang kita mulai hadapi, ya, dan mulai ketahuan nih pada saat kita mulai mengerjakan project-project 3D printing ini. Jadi seperti itu. Ada beberapa teknik ya di 3D printing ini. Yang pertama itu slip forming dan smart dynamic casting. Ini sebenarnya kita pakai formwork, tapi formwork-nya itu hanya sedikit aja dan formwork-nya itu bisa digerakkan. Contohnya di gambar ini tower ya, pakai formwork, formwork-nya itu bergerak ke atas seiring proses konstruksi ini, ya. Smart dynamic casting ya, di mana casting prosesnya ini cetakannya berubah-ubah bentuknya. Jadi contohnya itu seperti ini nih. Jadi kolom ini ya, pada saat dia naik ke atas cetakannya bentuknya berubah-ubah. Jadi kolomnya ya bentuknya sesuai dengan perubahan cetakannya gitu. Ini smart dynamic casting. Binder jetting, yang kedua itu binder jetting. Binder jetting ini prinsipnya kita pakai powder bed. Ya, jadi pasir ya, kemudian dijet, istilahnya itu kita pakai binder untuk kita suntik binder ke lapisan-lapisan pasir ya, step by step. Contoh di sini juga memperlihatkan salah satu potensi di mana tulangannya juga di-print menggunakan metal. Ini yang saya tunjukkan di sini ya. Kemudian kalau udah selesai, ya itu pasirnya disingkirkan gitu. Ya.
ini ada beberapa company di Eropa yang mengembangkan teknik ini, gitu, binder jetting. Oke, ini juga sama ya, cuma bedanya itu mereka pakai robotnya dulu untuk menciptakan tulangannya yang juga berfungsi sebagai kayak frame sekaligus tulangan, dan mereka tinggal spray aja ini. Oke. Stereolitografi ini biasanya pada resin ya, di mana resin ini photochemical. Jadi apabila kena sinar ya, dia itu mengeras ya. Ini stereolitografi. Ini salah satu tekniknya. Oke, di mana mereka itu pakai sinar, biasanya laser, ditembakkan ke resin yang photochemical. Jadi resinnya itu di area di mana lasernya itu kena resin, mengeras. Ini salah satu tekniknya, dan teknik yang keempat itu layer by layer extrusion. Ya, ini teknik ini paling umum di bidang konstruksi ya. Di bidang konstruksi. Karena kenapa? Karena mudah. Ini contohnya ini saya kerjakan di lab saya ini ya. Dan percaya atau tidak, 3D printernya ini hanya $100 dan bahan buat extrudernya itu hanya sekitar nggak sampai $300. Jadi mungkin hanya dalam 5 juta rupiah, dan software-nya semua saya dapat gratis, belajar sendiri dari YouTube, dari internet, dan 5 juta rupiah udah bisa dapat nih beginian. Ya, lumayan ya, simple tapi ya cukup bermanfaat. Ya. Yang kelima itu eggshell technique. Eggshell technique di mana basically kita bikin formwork ya, kita bikin cetakannya, tapi cetakannya itu tipis. Ya, tadi 3D printer kan kita bisa printer pakai plastik ya. Jadi kita print formworknya tipis nih, eggshell ya, eggshell ini biasanya tipis kan. Kemudian habis eggshell-nya itu, seiring eggshell-nya di print, kita ini seperti kita tuangkan, ini mirip-mirip self consolidating concrete, tapi ya curing-nya itu jauh lebih cepat. Jadi hydrostatic pressure-nya itu singkat ya. Ya, jadi eggshell-nya ini bisa menahan hydrostatic pressure-nya yang singkat itu. Ini peneliti lain juga bahkan pakai plastik ini, lihat nih di bawah ini ya. Hanya pakai plastik, kemudian cetak biasa gitu. Ini eggshell teknik. Ya. Sampai saat ini saya udah mengerjakan beberapa proyek ya. Sebenarnya saya itu mulai mengembangkan material ini sekitar 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu, dan saya itu sangat beruntung mendapatkan beberapa proyek ini. Yang pertama itu kita proyek disebut DE-Stress ya. Ini adalah 3D printing concrete pavilion di Indiana ini tahun lalu ya. Proyek ini sangat menarik karena ini melibatkan beberapa teknik 3D printing. Jadi selain 3D printing, ini juga sebenarnya memanfaatkan teknik 3D engraving atau memahat dengan 3D dengan robot gitu. Jadi pertama-tama itu dipahat cetakannya ya. Setelah itu setelah itu kita ngeprint di cetakan ini ya. Kemudian ini ada proses dipasang tulangan di tengah-tengahnya ini oleh Dr. Battaglia. Dia itu dari Ball State University, asisten profesor, dan hasilnya itu adalah 110 panel yang unik ya. Jadi 110 panel yang unik yang kalau di assembly semua itu jadi struktur pavilion ini ya, arches, di mana semuanya itu ada tekan ya, segmen-segmennya ini. Jadi begitu semuanya itu ditaruh pada posisinya ya, it can sustain the whole structure ya. Ini itu bagian dari exhibit Columbus 2019. Jadi Columbus itu kota
artistik di Indiana yang tiap tahun itu mereka itu ada eksibisi art, tapi art installation-nya itu di seluruh kotanya, jadi ada 12-13 spot gitu. Ini dari Agustus sampai Desember 2019. Gitu ya, dan kebetulan saya bantu di sana untuk supaya timnya dari Ball State University ini bisa mengkalibrasi 3D printer mereka dan sebagainya ya. Saat ini kita juga ada project di British Columbia, Kanada ya, di mana project-nya itu baru saja ngeprint Fibonacci House ya. Project ini menarik karena mereka print-nya bagian per bagian. Kemudian bagian per bagian ini mereka print di kayak suatu lab yang besar ya, lebih mirip gudang. Kemudian pakai crane dan truk, mereka transport ke lokasi site, job site, dan mereka assembly ya. Jadi seperti Lego ya, print part by part and then bring it to the job site and assemble them all together ya. Yang unik di sini nih, mereka itu ada ngeprint bench ya, kursi dan meja, dan lihat nih di tengahnya itu ada kelinci ya. Ini ownernya ini Ian Commission, owner dari 20 Additive Manufacturing, dan ya kita itu sekarang ada project sama mereka, dan mereka itu pakai material yang dikembangkan oleh saya ya. Ini hampir beres. Oke, lihat lengkungannya ya, karena kalau kita menggunakan conventional technology agak sulit ya untuk menciptakan lengkung-lengkung seperti ini gitu. Tahun lalu kita ada project di Dubai. Di Dubai kita ada 3D printing villa ya, sekitar 153 meter persegi, dan bisa dilihat ini adalah 3D modelnya ya. Di sebelah kiri atas itu 3D modelnya, model komputernya, dan di gambar-gambar yang lain itu adalah wujud nyata struktur yang sudah di-print gitu. Dan ini ada satu interiornya, bisa dilihat ya. Ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam project ini. Ini cukup menarik, kita ngeprintnya itu di dalam tenda sih ya, karena kalau enggak, kadang-kadang di Dubai itu ada sandstorm ya, dan cuacanya panas sekali ya. Jadi di dalam tenda supaya cuacanya itu suhunya dan sebagainya itu bisa diatur, tapi tetap itu bisa mencapai 33 Celcius masih ya. Jadi masih cukup panas nih. Oke, dan itu beberapa project saya, dan sekarang saya lagi mengerjakan project di Florida. Semoga lepas kalau udah beres, mungkin kita bisa lihat lebih hasilnya seperti apa. Jadi 3D printing ini adalah salah satu teknologi yang berpotensi digunakan ke depannya di bidang konstruksi. Selain 3D printing ini ada banyak lagi gitu teknologi lain ya. Dan salah satunya adalah di bidang material. Di bidang material itu material yang bisa diprogram ya, yang bisa kita kontrol. Misalnya kita berikan stimulus A, jadi material itu akan bereaksi, memberikan reaksi tertentu gitu ya. Dan juga ke depannya itu material yang lebih ramah lingkungan gitu. Lebih ramah lingkungan akan booming. Salah satu contohnya ini adalah carbonated concrete. Ini oleh Solidia Technologies ya. Mereka itu nggak seperti semen ya. Semen itu biasanya untuk produksi semen, biasanya itu untuk memproduksi 1 ton semen kita rilis sekitar 0,7 sampai 1 ton karbon dioksida gitu ya. Dengan menggunakan Solidia semen ini, diklaim kita itu dalam produksi semennya menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit, dan
teknologi ini bukan hidrasi mengerasnya itu, tapi karbonasi. Karbonasi di mana konkritnya ini ya mengikat CO2, mengikat karbon dioksida. Jadi karbon dioksidanya itu dari udara bisa diikat lagi gitu. Karena dalam produksi semen itu biasanya itu kan ya kalsium karbonat dipanaskan dan segala macam jadikan semen. Ya. Dengan solidia semen itu prosesnya dibalik. Ya, CO2-nya diikat kembali untuk menghasilkan back to kalsium karbonat gitu. Ini salah satu yang menarik ini. Dan yang lainnya di bidang sensor. Jadi ya, sensor supaya struktur yang kita bangun itu bisa berkomunikasi sama kita. Ya, ini salah satunya Giatec Scientific. Jadi sensornya itu di-embed di dalam konkrit, ya, di dalam beton, dan kita bisa tahu nih, oh, misalnya dalam berapa hari strength-nya sudah berapa. Ya. Ini kalau di bidang konstruksi transportasi, misalnya di konstruksi jalan, ya, jalan beton, dengan sensor ini kita bisa tahu nih, oh, kapan kita harus buka jalan betonnya itu untuk lalu lintas, ya. Karena kan kalau kita buka terlalu cepat, nanti betonnya bisa retak. Kalau kita buka terlalu lambat, berarti kita jadi kurang efisien. Ya. Jadi kedepannya itu sensor itu makin akan booming. Karena kenapa? Karena dengan sensor itu kita bisa memonitor struktur-struktur, bahan-bahan segala macam. Dan ibaratnya itu mereka berkomunikasi sama kita. Ya. Selain itu, material yang smart material, salah satu contohnya ini kita juga belajar dari alam, ya. Ada banyak hal dari alam yang kita bisa pelajari, ya, dan kita bisa aplikasikan di bidang konstruksi. Ini salah satu contohnya, ini penelitian oleh Profesor Zavatiri dari Purdue University, ya, di mana beliau itu meneliti capit dari udang laut, ya, di mana capitnya ini strukturnya itu porus, ya, tapi latisnya itu arahnya tertentu, sehingga dia walaupun porus tapi sangat kuat, dan kalau dia ada retak, ya, retaknya itu propagation-nya itu arahnya tertentu gitu. Jadi kita itu bisa kontrol, bisa kita arahkan, oh, misalnya kita mau retaknya di sebelah sini saja gitu. Tapi ini strukturnya ini juga kuat sekali gitu, walaupun hollow gitu. Dan yang lain ini dicontoh di tengah ini adalah Al Bahar Tower, ya, ini ada di Abu Dhabi. Ini kebetulan saya tahun lalu itu saya ada kesempatan pas weekend, ya, nggak ada kerjaan dari Dubai, saya nyetir ke Abu Dhabi, saya lihat ini tower nih. Saya pas pagi nyetir ke sana, saya lihat, oh, ini bangunannya menarik juga. Cuman di bagian sisi yang menghadap matahari, ya, ininya itu tertutup, ya. Pas sorenya saya nyetir balik, lewat lagi nih bangunan. Saya lihat lagi, perhatikan. Oh, strukturnya, bukaannya yang tadinya tertutup, sekarang terbuka gitu. Karena mataharinya udah ada di arah yang lain. Ini sebenarnya biomimikri dari tumbuhan, cuman kebalikan, ya. Ada beberapa tumbuhan yang kalau sinar mataharinya terang, mereka akan buka. Tapi kalau sinar mataharinya redup, mereka tutup gitu. Kalau, ya, seperti itu, ya. Dan ini salah satunya, biomimikri. Kita bisa belajar dari alam. 3D printing juga sebenarnya, ya, juga kalau bisa dilihat terinspirasi dari alam gitu. Di mana banyak binatang sebenarnya itu udah mempraktekkan 3D printing. Salah satu contohnya ini gitu loh. Ada ulat yang bikin kepompong atau bikin sarangnya, ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari alam, ya. Material yang self healing, bisa menyembuhkan diri sendiri, ya, di konkrit, ya, di beton. Ada beberapa peneliti yang mereka itu pakai bakteri yang kalau
terekspos sama udara, ya, jadi bakteri itu akan mengsekresi seperti kalsium karbonat, ya. Tapi kalau mereka nggak terekspos udara, bakterinya itu akan dalam keadaan hibernasi, ya. Ini oleh peneliti di Belanda, ya. Tapi ini cukup bagus. Jadi ibaratnya kalau konkretnya beton kita retak, ya, jadi bakteri itu terekspos sama udara, bakterinya jadi aktif, mengsekresikan kalsium karbonat, seolah-olah menutup kalsium karbonatnya, kemudian mengisi retakan itu. Ya, jadi seolah konkretnya itu sembuh, retakannya itu semakin kecil atau bahkan hilang sama sekali. Di bidang polimer self healing, ya. Contohnya di otomotif nih, ya, otomotif di Lexus itu sekarang mobil-mobil terbaru mereka pada pakai self healing paint, jadi catnya itu self healing. Toyota CHR juga yang baru itu self healing paint, ya. Nanoteknologi tentu saja, ya, nanoteknologi memungkinkan kita untuk menciptakan konstruksi yang lebih kuat, ya, lebih kuat dan lebih durable, gitu. Dan salah satu contohnya ini adalah, ya, nanokristal segala macam. Dan itu di bidang material, ya. Sekarang kalau di bidang simulasi, ya, di bidang simulasi itu kita akan semakin sering nih melihat kalau kita training, ya, misalnya menggunakan alat-alat berat, kita trainingnya itu simulasi aja, tinggal duduk di depan komputer, kemudian, ya, pakai simulation tool ini, dan ini yang di sebelah kiri itu simulation-nya itu di Purdue. Saya salah satu subjeknya waktu itu. Ini penelitian oleh teman saya, ya, loader. Jadi kita tuh nggak usah lagi pakai loader yang asli buat training, ya. Dan buat analisis seiring teknologi komputer semakin maju, ya. Kita dulu disketnya cuma muat sekian 2 megabyte aja udah bagus. Sekarang kita bisa ada flash disk yang beberapa giga. Itu computational kita semakin cepat, ya, komputernya semakin cepat, jadi bisa menyelesaikan, melakukan analisis ribuan atau bahkan jutaan penghitungan dalam 1 detik, memungkinkan kita melakukan analisis dengan lebih optimal, lebih cepat, ya, dan tentu saja lebih akurat, gitu. Kebetulan sekarang kita lagi pandemi COVID, ya, jadi meeting pun kita remote, kerja remote, dan ini juga di bidang konstruksi sangat memungkinkan gitu, seiring perkembangan internet, ya, seiring perkembangan komputer, ya. Ini salah satu contohnya di China, ya, beberapa bulan lalu, ini pekerja konstruksi mengendalikan alat berat dari rumahnya, ya. Selain ini juga ada contohnya, ini truk, ya. Truk besar ini, lihat tuh, nggak ada orang yang nyetir, orang nyetirnya itu dari tempat lain, gitu. Ya, jadi internet 5G dan Starlink internet yang sekarang dikembangkan oleh SpaceX, ya, itu kedepannya akan memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan remote, mengendalikan alat-alat berat, mengendalikan dari jarak jauh dengan lebih cepat, gitu. Bahkan di bidang medis juga nanti bisa saja nih pasiennya di Indonesia, dokternya di Amerika. Jadi bisa melakukan operasinya dari jarak jauh, gitu. Di bidang konstruksi juga ini sangat memungkinkan, bahkan sekarang ini sedang terjadi nih. Oke. Dan tentu saja, iya, kedepannya itu kita bahkan bisa menciptakan robot yang mengerjakan konstruksi, ya, buat kita, gitu. Makanya perkembangan artificial intelligence, machine learning, ya, itu semakin booming, ya, semakin maju.
Salah satu contohnya ini nih. Ini robot Jepang ya. Robot Jepang yang memasang drywall ya. Mungkin kelihatannya masih simple saat ini. Ya, tapi ini adalah tahun berapa ya ini? Saya udah lupa. Mungkin ini 2 tahun lalu. Ya, tentu saja dalam 2 tahun ini saya yakin mereka sudah sangat lebih maju dari ini. Gitu. Ya. Kita kalau ke lapangan ngecek kita bisa ada pakai virtual reality nih. Misalnya kita lihat gambar denah ya, kita bisa lihat bentuk 3D modelnya ya dengan augmented reality. Ataupun misalnya kita ke lapangan ya, kita mau ngecek ukuran kolom, ukuran beam ya, kita bisa pakai kacamata aja dan dari kacamata itu bisa menunjukkan data-data buat kita ya. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Dan tentu saja ya seiring berjalannya waktu populasi manusia semakin bertambah ya dan climate change dan kita itu explorer ya. Manusia itu selalu berkembang mencari hal-hal yang baru. Expansion istilahnya. Kalau kita ke depannya kita expand tempat tinggal kita selain di satu planet ya. Tentu saja konstruksi yang lebih masuk akal itu daripada mengirim manusia, kita mengirim robot ya untuk membangun tempat tinggal, shelter di planet lain atau di bulan atau di planet lain ya. Untuk kita karena robot-robot itu lebih durable daripada manusia gitu. Dan kita itu nggak perlu kita resikonya itu tinggi ya kalau kirim manusia dengan teknologi saat ini resikonya sangat tinggi untuk mengirim manusia ke luar angkasa apalagi untuk membangun di tempat lain ya, jadi kedepannya itu kita akan mengirim robot yang membangun buat kita bahkan sekarang pun kita kan udah mengirim robot nih ke eksplorasi ya buat eksplorasi ke bulan ke Mars bahkan ke asteroid ya jadi kedepannya robot akan membantu kita untuk membangun settlement bukan hanya di planet ini, tapi juga di planet lain. Ya. Jadi itu saja ya. Masih banyak hal yang bisa kita explore di bidang konstruksi. Ya, saat ini kita hanya mungkin menyentuh kulitnya aja, ya. Dan sekian saja. Ini ada beberapa kolega saya, Sharon, Dr. Bright dan Dr. Mandi yang membantu saya dalam pekerjaan saya termasuk dalam mengecek slides ini. Dan saya harap ini menginspirasi dan sekali lagi terima kasih dan dan saya rasa ya itu saja dari saya. Ya, saya kembalikan kepada penyelenggara. Oke. Ya, terima kasih Kopin. Penyajiannya begitu menarik ya, begitu menantang gitu. Dan terakhir, Kopin kan ada cerita bagaimana kalau 3D printing ini dikombinasikan itu dengan remote construction, autonomous, dengan virtual augmented reality gitu ya. Mungkin di waktu-waktu kedepannya mungkin Orbit akan mencoba membahas yang ini tadi, terutama di remote construction gitu. Tapi apapun juga hari ini itu yang paling penting adalah kira-kira dari serangkaian 3DCP yang tadi dijelaskan itu, yang paling memungkinkan itu untuk dikembangkan di Indonesia itu seperti apa? Karena selama ini kan kita belum kenal itu di Indonesia, tapi kita lihat di Meksiko sudah ada pembangunan rumah secara massal gitu ya, secara 3D printing. Gitu. Kita pengen tahu kurang lebih kalau di Indonesia itu yang paling dekat dengan 3D printing itu apa gitu yang paling bisa kita segera implementasikan. Ya silakan Kopin. Oke, ya terima kasih Pak Hendrik. Ya pertanyaannya bagus sekali ya itu ya. Jadi bagaimana
yang memungkinkan mengimplementasikan teknologi ini di Indonesia gitu ya. Di Meksiko itu proyeknya itu affordable housing. Jadi rumah yang affordable, yang murah gitu ya. Dan itu satu lantai, itu company-nya saya tahu itu Icon. Jadi di Indonesia kita bisa mulai dari itu. Di Indonesia kita tahu nih, kita ada permasalahan banyak sekali homeless ya, orang-orang yang kurang beruntung, yang bisa meng-afford rumah ya. Jadi dengan teknologi ini diharapkan bisa harga-harga rumah itu jadi lebih murah gitu. Jadi orang-orang bisa punya kesempatan untuk membeli rumah. Dan ini selain di Meksiko juga kita lagi ada project sama nih untuk mengatasi masalah perumahan ya, di mana jumlah rumah dan jumlah populasi itu nggak seimbang. Jadi ada banyak orang yang nggak punya rumah. Ya, salah satu cara untuk membangun rumah dalam jumlah banyak, murah, ya, dan terjangkau ya dengan 3D printing ini. Jadi di Indonesia pun saya rasa 3D printing ini potensinya yaitu untuk rumah. Ya, selain itu juga banyak hal yang bisa dipakai ya. Kita mau misalnya hanya ngeprint bagian dari jalan atau apa gitu ya. Itu juga selama itu lebih efisien, ya kenapa enggak gitu. Ya. Ya, terima kasih. Kopin, tadi saya juga lihat ada beberapa penggunaan 3D printing itu sebagai formwork ya. Jadi Iya. Dan ternyata 3D printing itu material base-nya tidak harus mortar ya. Bisa saja bahan-bahan lain, mungkin plastik dengan mutu tinggi dan lain-lain. Betul. Nah, jadi ini sebenarnya juga mungkin saya tidak tahu, tapi di konstruksi nasional sekarang kan makin marak pembangunan infrastruktur, di mana banyak sekali komponen-komponen struktur gitu yang oleh precaster kirim end produknya ke lapangan gitu. Nah, nggak tertutup kemungkinan mungkin suatu saat karena kemudahan untuk pembuatan formwork gitu, justru dikirim ke lapangan itu justru formworknya gitu dicetak gitu di lapangan karena jadi bukan end produknya tapi malah formworknya. Apa kemungkinan ini juga bisa terjadi gitu? Iya itu idenya bagus sekali Pak. Dan kebetulan Pak Hendrik, saya itu saya share ya satu ini saya ya. Oke. Ya, ini salah satu contohnya ya. Kelihatan ini ya. Oke. Jadi di project ini formwork-nya atau cetakannya itu kita buat di ini kalau kita implementasikan ini kita bisa buat di lapangan nih. Dan ini bahannya itu dari pasir sama bentonite dan air. Jadi dengan ini teknologinya ini 3D engraving ya. Jadi memahat dengan 3D printing. Ya. Dan bagusnya itu dengan bahan-bahan pasir, bentonite, air, ini kita bisa recycle lagi, kita bisa pakai berulang-ulang. Kalau udah beres tinggal kasih air ya, keringkan lagi, ulangi lagi prosesnya. Jadi saya rasa dengan teknik ini ya itu memungkinkan apa yang barusan Pak Hendrik kemukakan nih. Kita bikin formwork di lapangan gitu. Oke. Menarik sekali ya. Mungkin kita kasih kesempatan ke audiens gitu untuk bertanya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari teman kita Matius Gunawan. Di sini pertanyaannya adalah tidak terbayang seperti apa mesin 3D printing untuk konstruksi bangunan. Apakah bisa katakan contohnya mesinnya itu kayak gimana? Contohnya ya. Ada, ya. Oke, sebentar ya, saya cari file saya dulu. Bagus pertanyaannya, thank you ya. Ada banyak 3D printing
Ada banyak tipe 3D printer. Sebenarnya di slide saya yang lain itu ada nih, tapi di presentasi ini kebetulan saya nggak sertakan. Cuman coba saya buka sebentar ya. Nah, oke. Coba saya buka sebentar. Ini ada beberapa tipe 3D printer ya. Ada beberapa tipe 3D printer. Dan terutama karena untuk konstruksi, ya, tentu saja berarti ukurannya lebih besar gitu kan. Lebih besar daripada 3D printer umumnya. Umumnya 3D printernya itu ada 3D printer desktop yang harganya yang seperti saya bilang mulai dari 1,5 juta segala macam. Yang kecil-kecil. Ya. Ini coba saya buka. Saya kasih lihat ya. Ini dari presentasi saya bulan lalu kalau nggak salah nih. Coba saya share sebentar. Create for iCessna. PowerPoint not create for iCessna. Oke. Kelihatan? Oke, jadi ini kelihatan nggak ini robotic arm? Kelihatan. Oke, jadi salah satu 3D printernya ini robotic arm ya, salah satunya. Ini di mana dia itu ada beberapa axis nih, ada beberapa sumbu. Ya, di sini kalau nggak salah dia ada 6 sumbu ya. Jadi printing head-nya itu bisa bergerak tidak hanya dalam horizontal plane ya, tapi juga bisa bergerak dalam diagonal plane gitu. Ini salah satu 3D printer yang umum digunakan di bidang konstruksi. Yang kedua itu bidang gantry. Gantry itu seperti ini sih gambar ya. Jadi ada frame ya yang ditopang oleh kolom, beam, ada middle beam dan printing head-nya itu di-attach di middle beam ini. Ya. Ini yang ini juga umum nih dipakai. Dan keuntungannya ya buat gantry ini ukurannya sebesar ukuran frame kamu. Ini bisa diperpanjang terus nih. Ya. Ini yang di pekerjaan saya yang di Dubai, kita pakai 3D printer type gantry. Itu ukurannya itu 40 meter panjangnya, 25 meter lebarnya, dan tingginya itu sekitar 12-15 meter. Ya, jadi makanya kita bisa ngeprint rumah yang 153 meter persegi itu. Ya. Ini dua tipe. Yang ketiga itu tipe Delta. Tipe Delta ini mirip dengan gantry ya. Hanya saja itu printing head-nya itu printing head-nya itu dikendalikan oleh tiga lengan nih, 3 arms ya. Tiap lengan ini independen, bergeraknya naik turun ya. Jadi untuk mengendalikan printer head-nya ini 3 lengannya ini ya bergerak naik turun simultaneously. Oke. Jadi ini 3 tipe, dan tipe yang keempat itu crane ya. Ini basically 3D printer yang printer head-nya itu ditopang oleh satu beam, yang beamnya ini bisa diperpanjang, diperpendek, dan beamnya ini sendiri ditopang oleh satu kolom. Kolomnya ini bisa naik turun gitu. Yang kelima, tentu saja yang pertama itu ya yang paling memungkinkan untuk geometrik yang lebih sulit. Ini juga lumayan ya untuk geometrik sulit. Iya, betul sekali. Ya. Betul. Iya, ini masing-masing printer ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing ya. Yang pertama itu sulitnya itu jangkauannya kecil, dan terbatas yang robotic arm itu, dan kalau kita pindahin ya kita perlu apa lagi itu namanya, saya lupa ya, kita perlu kalibrasi tempatnya lagi. Dan kalau menurut orang yang berpengalaman menggunakan menggunakan robotic arm di project ya, untuk memindahkan robot itu dari satu ke tempat lain mudah, tapi kalibrasinya sulit katanya. Ya. Yang kelima ini Skybeam. Skybeam ini menarik sekali gitu. Ya. Skybeam ini dikembangkan oleh peneliti di Oak Ridge National Lab ya. Oak Ridge National Lab, dan salah satu mechanical engineer-nya ini juga lulusan Purdue ini. Jadi ini
terinspirasi dari Skycam, ya, di mana Oh, printer head-nya itu digantung menggunakan kabel, ya, dan ada kabel di bidang horizontal ini yang menggerakkan printer itu. Keuntungan dari Skycam ini, ya, simple, ya, dan itu bisa jangkauannya bisa luas, bisa besar gitu. Ya, nggak sekompleks gantry system. Gantry system kamu harus bangun kolomnya, pasang beamnya, segala macam. Skycam hanya memindahkan robot-robot yang mengontrol kabel-kabel itu. Nah, ini adalah 5 tipe 3D construction printers, ya. Semoga ini menjawab pertanyaan. ya. Oke. Oke, saya stop share ya. Ya, kita lanjut di pertanyaan ini ya. Mungkin kita cuma bisa lanjut dengan paling banyak 2 pertanyaan lagi karena waktunya juga sudah berjalan ini. Tapi teman-teman yang lain, Ferian akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti secara tertulis nanti ya. Nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian gitu. Karena waktunya sudah tinggal 2 pertanyaan lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Hari 97. Ini tidak salah Pak Ignatius Hari ya. Nah, ini pelaku dunia konstruksi ini, Precast ini. Nah, dia nanya nih, Bro Ferian, mohon info beli di mana alat printing beton yang 500 USD itu untuk percobaan skala lab katanya. Wah, dia mau dicoba. Oke, itu beli di Amazon, beli online. Oh, beli di Alibaba juga ada. Di Alibaba ya, juga ada ya. Ya, kalau mau speknya nanti saya kirim namanya apa. Dan itu sebenarnya pakai itu itu kan hanya printernya aja ya. Kita perlu ada extrudernya juga ya. Itu hanya pakai extruder gun. Ya. Kalau perlu info nanti bisa saya kirimkan speknya. Dan itu sebenarnya simple kok itu. Itu extruder gun-nya hanya dimodif sedikit. Terus hanya itu printer head-nya, awalnya itu kan printer head-nya buat ngeprint bahan plastik ya. Itu tinggal dicopot, terus kita ganti pakai selang, yang selangnya itu mengekstrud material gitu, yang mengekstrud mortarnya, betonnya itu. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Erik Yusuf, angkatan 2005. Dengan aplikasi bangunan tinggal, biasanya komposisi struktur perlu tulangan. Ya. Apakah sekarang sudah ada teknologi buat instalasi tulangan secara otomatis? Atau masih harus dengan bantuan manusia untuk memasang tulangannya? Ya, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Memang ini salah satu tantangan ya, salah satu inovasi yang harus kita pikirkan ke depannya. Bagaimana cara mengakomodasi tulangan ya di bidang 3D construction printing ini. Coba saya share satu lagi, ini kebetulan saya ada slide-nya nih. Sorry, bentar. Maaf sebentar ya, saya share sebentar. Oke. Coba mana ya ini ya. Coba saya share sebentar. Oke, screen to share sebentar ya. Oke. Ini kelihatan reinforcement techniques. Oke, ya. Jadi ini oke. Ini kelihatan ya. Betul. Jadi sampai saat ini ada beberapa teknik ya. Manual, kita pasang manual. Jadi pakai orang pasang tulangan. Contohnya ini yang di sebelah kiri atas nih. Oke. Ini ada penelitian juga yang mengimplementasikan tulangannya pakai robot ya. Jadi ini robotic arm contohnya. Yang satu mengekstrud material betonnya, yang satu lagi memasang tulangannya. Oke, yang lain ini pakai robotic arm untuk bikin tulangannya ya. Jadi dan kemudian pakai betonnya itu yang binder jetting ya. Jadi jadi tulangannya itu dibikin pakai robot ya.
dijadikan kayak meshing. Jadi betonnya itu disemprot ke mesh itu. Ya. Ini contohnya. Saat ini yang unik nih. Ini ada peneliti yang menggunakan stapler. Ya, stapler yang di slide saya itu di sebelah kiri bawah nih. Iya. Ya. Jadi ada alat lain ya yang mengikuti printing path-nya ini yang langsung men-stapler 3D printed structure-nya ini. Jadi staplernya ini ibaratnya seperti tulangan. Yang lain, inovasi yang lain yang sedang dalam penelitian ini menggunakan meshing yang diintegrasikan pada saat printing ya. Ini kalau nggak salah oleh ini peneliti di Australia ini yang pakai meshing ini. Jadi ada banyak. Ini 3D printing ini juga membuka opportunities, membuka kesempatan kita untuk berinovasi lebih lagi, berinovasi lebih jauh untuk menciptakan teknologi yang lebih maju gitu. Jadi ya sampai saat ini kita masih dalam pengembangan, bagaimana mengintegrasikan tulangannya juga masih dalam perkembangan, dan saya harap ke depannya kita akan menemukan beberapa cara ya, di mana kita bisa mengimplementasikan tulangan di dalam 3D construction printing sehingga struktur yang dibangun itu bisa lebih baik daripada struktur yang dibangun dengan cara konvensional gitu. Tapi kalau yang di pavilion tadi saya lihat itu semua elemennya didesain tadi kalau nggak salah itu sebagai elemen tekannya gitu ya. Betul, itu elemen tekan. Berarti tidak ada tulangannya ya berarti ya. Tulangannya ada di bagian tengahnya ya. Coba di bagian tengahnya ya, menarik juga di itu. bagian tengah. Coba saya coba dua. Oke. Jadi itu slide berapa ya? Saya agak lupa nih. Coba slide 2. 17 gitu. Jadi dengan keterbatasan tulangan itu juga kita bisa akalin secara geometrik sedapat mungkin tegangan tariknya itu jangan terlalu dominan ya gitu ya. Kita bisa ketekan gitu. Betul sekali. Oke, sebentar coba saya lihat project ya. Oke, bukan yang ini. Aduh, saya lupa. Oke, yang ini ya. Oke, ini jadi nih. Jadi di print dulu ya setengah, kemudian tulangannya itu dipasang secara manual di tengah-tengah. Oh, ya. Iya. Ya, kalau ada pertanyaan, loh, ini kan kita udah bikin cetakan ya, kenapa nggak tinggal dicetak aja sih? Kenapa harus susah-susah ngeprint? Ini karena supaya mendapatkan double curvature ya. Kalau langsung dicetak aja, kurvanya itu hanya di satu sisi. Tapi dengan mengimplementasikan 3D printing ya, double curvature. Jadi bukan hanya di sisi ini saja, tapi di sisi baliknya. Ya. Oke, jadi semoga itu jelas. Dimungkinkan dengan ini. Iya. Oke. Jadi apa yang tergambar dengan apa yang didapatkan itu bisa mendekati ya, gitu ya. Betul. Ya, kalau secara manual memang agak sulit dengan kerumitan geometrik seperti ini. Betul. Oke, ini juga bagian yang terakhir gitu ya dari ini. Terima kasih Kopin atas waktu yang sudah diberikan. Nanti saat lagi Orbit akan mengundang Kopin lagi dengan tema-tema yang lebih ini. Paling tidak hari ini kan kita mendapatkan satu bayangan secara umum dulu karena 3D printing ini mungkin buat sebagian dari kita masih sesuatu yang baru. Tetapi dengan adanya ini mungkin kita bisa endapkan sebentar gitu. Kita lihat kemungkinan baru yang bisa bagaimana nanti tim Orbit mungkin akan hubungi Kopin lagi untuk topik-topik yang lebih fokus gitu ya, lebih fokus mungkin ke arah formwork atau ke arah 3D printing sebagai elemen struktur atau apa, nanti mungkin bisa kita ini sambil kita ingin mendapatkan juga input dari teman-teman, terutama teman-teman yang sebagai praktisi gitu, kurang lebih apa gitu pertanyaan-pertanyaan bisa mengerucut ke dalam satu topik yang lebih baik, lebih serius gitu, lebih fokus dengan Kopin. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini.
Ya, ya terima Di kasih. lain kesempatan kita bisa ketemu kembali ini. Ya, Bincang-bincang seperti ini sangat berguna buat kita. Mungkin teman-teman kita nyalakan video dulu gitu. Kita ingin foto bersama gitu dalam acara ini. Oke, ya terima kasih buat kesempatannya, buat IATS dan ya buat penyelenggara Orbit, panitia Orbit. Ya, suatu kehormatan buat saya untuk mengisi acara ini. Sama-sama. Ya. Siapa yang akan ambil gambarnya? Nanti sama saya, Pak. Oke, silakan buka kamera dulu. Oke. Di sini ada 2 halaman satu-satu ya, sebentar ya. Oke, sudah. Oke, sudah, Pak. Oke. Ya. Oke. Ya. Thank you, Pak. Terima kasih Bro Kopin atas waktunya. Ya, terima Sampai kasih. malam-malam di sana. It's my pleasure. Terima kasih, Covid. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Ya. Ya, have a good day. Ya. Thank you, Kopi. Ya, thank you Pak. Luar biasa. Thank you Pak Dodi. Ya, bye-bye. Bro Hari. Ada Bu Cecil juga kelihatannya tadi saya lihat. Ya, ada Bu Sisi.